Shalom, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan. Selamat siang untuk kita semua. Dan kembali kita bertemu lewat ibadah online ini, di mana oleh karena virus corona kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu, karena Engkau terus-menerus memelihara kami dan menyertai kami dalam situasi yang sulit oleh karena pandemi. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam tangan-Mu pada siang hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu menjadi sesuatu kekuatan bagi kami, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, urapi dan berkati dia Tuhan. Demikian juga setiap kami yang telah menyisihkan waktu kami, yang telah duduk di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian Tuhan, pada minggu ketiga sesudah Pentakosta atau pada tanggal 21 Juni kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kejadian 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Mari kita membuka Alkitab kita atau alat elektronik kita. Saya akan membacakan untuk kita semua, dan Bapak Ibu dapat melihat Alkitabnya atau alat elektroniknya. Tapi saya hanya membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7a, dan selanjutnya Bapak Ibu dapat melihat atau membacanya di rumah. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ misbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, tema kita pada minggu ketiga sesudah Pentakosta ini adalah panggilan dan ketaatan Abram atau Abraham. Abram atau Abraham dijuluki sebagai bapa orang beriman karena begitu
tentang ketaatannya kepada Allah. Itulah sebabnya Allah memberkati Abraham dan berjanji, yaitu Allah akan memberkati Abraham dan memberkati keturunannya seperti banyaknya pasir di padang gurun dan seperti banyaknya bintang di langit. Abraham dipanggil oleh Allah memulai langkah awal mewujudkan bangsa yang besar, yaitu bangsa yang diberkati oleh Allah itu sendiri. Kenyataannya Abraham memang diberkati sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap dirinya. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, ketaatan Abraham menjadi teladan terhadap kita semua sebagai pengikut daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Secara iman dan yakinlah bahwa kita sebagaimana orang yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada janji-janji Allah, maka berkat-berkat Allah akan kita nikmati dan juga akan kita terima. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, dari pembacaan kita tadi ada 3 hal yang mau kita renungkan. Yang pertama adalah panggilan Abraham. Itu di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan yang kedua adalah ketaatan Abraham itu pada ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, yang mau kita renungkan dari pembacaan firman Tuhan tadi adalah bahwa Allah menampakkan diri kepada Abraham. Itu ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Baik Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, kita akan melihat dan merenungkan ketiga hal ini. Yang pertama adalah panggilan Abraham. Itu di ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-3. Dan di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, di sini kita melihat bagaimana panggilan Allah terhadap Abraham atau pada Abraham pada ayat yang ketiga ini. Dan di sini dikatakan bahwa di ayat yang ketiga dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah janji Allah terhadap Abraham atau kepada Abraham, bahwa melalui Abraham seluruh kaum, seluruh suku, seluruh bangsa akan diberkati oleh Allah. Paulus menyatakan bahwa berkat ini menunjuk pada Injil Kristus yang ditawarkan kepada semua bangsa, pada semua kaum yang ada di muka bumi ini, yang terdapat dalam Galatia 3 ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-16. Firman Tuhan ini sebagai janji Allah kepada Abraham menyatakan bahwa sejak semula maksud Injil adalah untuk memberkati semua bangsa, semua suku yang ada di muka bumi ini. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, atas panggilan Allah terhadap Abraham atau terhadap Abraham, supaya lewat keturunan ini akan tampil keluarga yang mengenal, yang mengajarkan dan memelihara janji-janji Tuhan Allah. Allah
menjanjikan kepada Abraham suatu negeri yang belum dia lihat, yang belum pernah dia injak, namun dia hanya memenuhi panggilan Allah atas dirinya dan juga kepada keluarganya. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, yang kedua yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, yang pertama tadi adalah panggilan Abraham atau Abraham, itu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dan yang kedua adalah yaitu ketaatan Abraham atau Abraham, itu di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, dalam ayat yang ke-4 di situ dikatakan atas perintah Allah kepada Abraham bahwa dia akan pergi sesuai dengan apa yang difirmankan Allah kepadanya. Maka sejak awal kisah ini menggambarkan bagaimana Abraham dia taat kepada Allah supaya rencana Allah bisa tercapai. Abraham taat dan meninggalkan rumah negerinya dengan percaya atas janji, bimbingan dan pemeliharaan Allah atas dirinya dan juga atas keluarganya. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, karena Abraham memiliki iman kepada Allah yang dinyatakan dalam ketaatan, maka dia disebut orang yang memiliki iman sejati yang menyelamatkan. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, secara alkitabiah semua pernyataan beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang tidak meliputi ketaatan kepadanya sebagai Tuhan bukanlah iman yang dimiliki oleh Abraham, tetapi iman yang dimiliki adalah iman yang taat kepada Allah yang setiawan. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, yang ketiga yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, yang pertama tadi yaitu panggilan Abraham, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yang kedua adalah yaitu tentang ketaatan Abraham atau Abraham, itu di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Dan yang ketiga adalah Allah menampakkan dirinya kepada Abraham atau kepada Abraham, itu di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, dalam ayat yang ke-7 di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Bapak Ibu dan saudara Tuhan, bagaimana kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Allah menampakkan diri kepada Abraham atau kepada Abraham. Inilah pertama kalinya Alkitab menyatakan diri kepada seseorang, sekalipun maksud akal atau masuk akal untuk percaya bahwa Allah sudah menampakkan diri kepada Adam dan kepada yang lainnya. Penampakan diri Allah atau Tuhan disebut teofani, yaitu manifestasi Allah. Tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham adalah tanah Kanaan. Di tanah Kanaan, Abraham memperoleh pesan khusus tentang jaminan dan janji dari Tuhan Allah. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, Allah memberikan negeri itu menjadi milik Abraham dan berjanji bahwa keturunannya tetap akan memiliki tanah tersebut dengan jumlah suku yang
suka berperang di sekitarnya, Abram akan sulit mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah miliknya sendiri. Tetapi dengan pertolongan Allah, maka dia akan dapat menduduki negeri itu. Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, sekalipun demikian, dia membuat sebuah awal yang baik dengan langsung mendirikan sebuah misbah dan juga membuat kurban kepada Allah. Abraham mengabdi sepenuh hati kepada Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan akhirnya Allah memberkati Abraham sesuai dengan janjinya. Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, apa yang menjadi aplikasi bagi kita atau menjadi perenungan bagi kita? Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, dalam situasi yang sulit ini kita sedang belajar dari Abraham bagaimana Allah memanggil dia untuk pergi melayani ke tempat yang disediakan oleh Allah, dan Abraham meresponi panggilan Allah itu. Demikian juga dengan kita dalam situasi yang sulit ini, ketika ada tawaran pelayanan, kehormatan melayani melalui live streaming dan juga lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, mari kita menerima tawaran kehormatan itu untuk melayani Tuhan dan juga untuk melayani jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, sebagaimana Abraham taat kepada Allah, demikian juga dengan kita. Mari kita, Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, memberikan hati kita, pikiran kita, tenaga kita, bahkan materi kita untuk pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, kita akan mendatangkan berkat dari Allah. Karena itu adalah janjinya, seperti janji Allah kepada Abraham, bahwa keturunannya seperti banyaknya bintang di langit dan seperti banyaknya pasir di padang gurun. Ketika kita taat kepada Allah, Allah akan menampakkan dirinya kepada kita dengan caranya sendiri, seperti Dia menampakkan diri kepada Abraham atau kepada Abraham. Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, sebagai bukti bahwa kita memiliki iman, marilah kita memenuhi panggilan Allah kepada kita dan taat kepadanya, maka Dia akan menampakkan wajahnya dan mencurahkan berkatnya kepada kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu, karena kami belajar dari hamba-Mu Abraham, bagaimana dia memenuhi panggilan daripada Allah, bagaimana Abraham dia taat kepadamu, dan bagaimana Tuhan menampakkan diri kepadanya. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah kami meneladani iman daripada Abraham, sebagaimana dia mau pergi untuk melayani oleh karena iman yang dia miliki. Demikian juga dengan kami, biarlah kami semuanya dipakai oleh Allah untuk melayani melalui iman dan juga potensi yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami meneladani iman daripada Abraham, sehingga kami dapat terus-menerus melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya.
Dalam Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.